Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan Encik Tina dalam channel Sekolah Minggu Ceria. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Nah, adik-adik, kali ini Encik Tina akan bercerita dari Bina Anak Pelajaran 33 dengan judul Salomo Penuh Hikmat. Namun sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat baik, yang sudah mengasihi kami anak-anak kecil. Terima kasih karena Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh bertemu kembali untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami, mampukan kami, agar kami mampu untuk mengerti, memahami, bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, silakan buka Alkitabnya di rumah. Dari kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 28. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan berjudul Hikmat Salomo dalam memberi keputusan. Suatu ketika 2 orang pelacur datang kepada raja dan berdiri di hadapannya. Salah seorang perempuan itu berkata, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini tinggal serumah. Aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah. 3 hari setelah aku melahirkan, perempuan ini pun melahirkan. Hanya kami saja, tidak ada orang luar bersama kami di dalam rumah. Hanya kami berdua di rumah. Anak dari perempuan ini meninggal pada waktu malam karena tertindih olehnya. Pada tengah malam ia bangun dan mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini masih tidur. Ia membaringkan anakku di dadanya, sedangkan anaknya yang mati dibaringkannya di dadaku. Ketika aku bangun di pagi hari untuk menyusui anakku, ternyata anak itu sudah meninggal. Tetapi ketika aku melihatnya dengan teliti pagi itu, nyatalah bukan dia anak yang kulahirkan." Kata perempuan yang lain, "Tidak, anakkulah yang hidup, anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Tidak, anakmulah yang mati, anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di hadapan raja. Lalu raja berkata, "Yang seorang mengatakan anakkulah yang hidup, anakmulah yang mati, sedangkan yang lain mengatakan anakmulah yang mati, anakkulah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang ke hadapan raja. Kata raja, "Potonglah anak yang hidup itu menjadi 2. Berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain." Perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu memohon kepada raja, sebab hatinya tergetar oleh rasa sayang kepada anaknya itu. Katanya, "Mohon tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, janganlah membunuhnya." Tetapi yang lain berkata, "Tidak untukku, tidak juga untukmu, potonglah dia." Tetapi raja menjawab, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia, perempuan itulah ibunya." Mendengar keputusan yang diberikan raja, seluruh orang Israel pun menyegani raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang masih ingat cerita tentang Raja Salomo? Ayo, angkat tangan. Masih ingat tentang Raja Salomo? Iya, Raja Salomo adalah salah satu pemimpin Israel pada waktu itu. Ia merupakan raja ketiga dari bangsa Israel. Setelah Raja Saul, Raja Daud, kemudian Raja Salomo. Raja Salomo adalah anak dari Raja Daud. Raja Salomo terkenal dengan kebijaksanaannya. Ya, berikut ceritanya adik-adik. Pada suatu kali, ketika Raja Salomo sedang berada di istananya, lalu datanglah 2 orang emak-emak adik-adik. Ya, sudah tahu toh kalau emak-emak, the power of emak-emak, aduh luar biasa. Mereka bertengkar adik-adik. Bukan main ributnya kalau emak-emak bertengkar, ya kan? Nah, ternyata 2 orang emak-emak ini baru
belum lama melahirkan, ya, mereka memiliki bayi. Tetapi pada waktu itu ketika mereka datang di hadapan Raja Salomo, mereka bertengkar memperebutkan seorang bayi yang masih hidup. Ternyata salah satu bayi dari mereka itu mati, tertindis mamanya ketika sementara tidur. Nah, kemudian ini emak yang mati bayinya, dia menukar bayinya yang mati ini dengan yang masih hidup. Nah, disitulah mereka bertengkar memperebutkan bayi itu. Nah, di hadapan Raja Salomo mereka tidak sungkan-sungkan adu mulut. Itu anak saya yang masih hidup. Yang satu lagi berkata, bukan, anak saya yang masih hidup, anakmu lah yang mati. Nah, begitu terus adik-adik. Mereka bertengkar satu dengan yang lain memperebutkan bayi itu. Kemudian Raja Salomo pusing dengar mereka, ya. Pusing dengar mereka, suara mereka terlalu keras dan mereka ngotot satu dengan yang lain. Tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya Raja Salomo berkata kepada pengawalnya, ambilkan aku pedang. Ia berteriak kepada pengawalnya, ambilkan aku pedang. Maka terdiamlah dua orang emak-emak yang ribut ini tadi. Nah, ketika pedang itu diambil adik-adik, apa yang Raja Salomo perintahkan? Potong dua bayi yang masih hidup itu. Sebagian berikan kepada emak yang satu dan sebagian berikan kepada emak yang lain. Begitu perintah Raja Salomo. Kemudian adik-adik, ibu yang merasa itu adalah anaknya yang masih hidup, ia tergetar hatinya adik-adik. Ia sedih, ia merasa kasihan dengan anaknya. Dia berkata, memohon kepada Raja Salomo, Tuanku Raja, jangan bunuh anak itu. Berikanlah dia kepada perempuan itu. Dari pernyataan itu, perempuan yang satu menjawab, tidak untukku, tidak juga untukmu. Potong dua saja. Nah, dari kedua jawaban ibu emak-emak itu adik-adik, dari kedua jawaban emak-emak itu adik-adik, Raja Salomo berkata, berikanlah bayi yang hidup itu kepada ibunya yang berkata, jangan bunuh anak itu. Dengan hikmat Tuhan, Raja Salomo menyadari bahwa seorang ibu pasti memiliki kasih sayang terhadap anaknya. Ia pasti tidak akan tega melihat anaknya mati. Maka ketika ia memerintahkan untuk anak itu dibunuh, maka ibu yang sesungguhnya pasti akan bersuara, jangan bunuh anak itu, berikanlah kepada perempuan itu. Karena ia ingin melihat anaknya hidup, bukan mati. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang raja, bukanlah hal yang mudah atau gampang. Ketika Raja Salomo diperhadapkan dengan setiap masalah dan ia harus mengambil keputusan, ia selalu meminta hikmat dari Tuhan. Apa yang harus ia ambil? Jangan sampai ia memihak kepada salah satu yang tidak benar. Ya, biasanya banyak pemimpin sekarang memihak kepada orang yang berduit atau orang kaya, atau memihak kepada saudaranya, atau memihak kepada orang yang dikenalnya, dan tidak memihak kepada keadilan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Kita hidup berdasarkan kemauan kita. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari teladan contoh yang diberikan oleh Raja Salomo. Ketika dia menjadi raja, ia selalu meminta hikmat dari Tuhan agar ia dapat menjadi orang yang bijaksana ketika ia menjadi raja dan memimpin bangsa Israel yang begitu banyak orangnya. Ya, kita juga harus demikian. Kita harus selalu meminta hikmat dari Tuhan agar kita dapat menjadi orang yang bijaksana ketika kita memimpin diri kita sendiri. Kita bijaksana ketika menyampaikan keinginan, ketika kita melakukan sesuatu. Kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Ketika ada godaan ya dari teman,
Ketika di sekolah diajak bolos oleh teman, kita meminta hikmat dari Tuhan. Apakah bolos itu baik untuk kita? Pasti Tuhan akan memberikan hikmat bahwa bolos itu tidak baik. Kita akan menjadi anak yang nakal, ya, karena kita bolos di jam belajar. Kita menjadi anak yang bodoh karena kita tidak mengikuti pelajaran. Kita menjadi anak yang tidak taat karena kita tidak mengikuti aturan di sekolah, pulang pada jam pulang. Kita harus terus meminta hikmat kepada Tuhan agar di dalam kita menjalani hidup kita, adik-adik, kita dapat menjadi orang yang bijaksana. Kita tidak mengikuti keinginan hawa nafsu kita, tetapi kita mengikuti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Agar kita dapat menjadi seperti Raja Salomo, disegani oleh rakyat. Kita disayang oleh orang tua, disayang oleh teman-teman, karena kita berbuat bijaksana sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Kami mau belajar agar kami dapat menjadi seperti Salomo yang memiliki hikmat Tuhan. Kami mau selalu dekat dengan Tuhan, meminta Tuhan selalu memberikan kami hikmat agar kami dapat menjadi orang yang bijaksana. Mampukan kami Tuhan sebagai anak-anak kecil ini agar kami mampu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah cerita firman Tuhan tentang bagaimana Raja Salomo menjadi raja yang bijaksana. Sampai bertemu kembali pada cerita Bina Anak selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.